أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam surat Al-Kahfi di situ Allah menggambarkan in kalmuhli yashwil wujuh. Kalau ahli neraka minta tolong karena kehausan, tiba-tiba Allah datangkan kepada mereka minuman khas, yaitu apa? Hamim. Air yang yang sangat panas, kalmuhli, seperti timah yang apa? Cair atau kuningan yang mencair. Kalau timah bisa sampai cair berarti panasnya seberapa itu? Nah, yushwil wujuh, ketika didekatkan ke hadapannya, yushwil wujuh, langsung membakar wajahnya, mukanya gosong. Bahkan kulit-kulitnya dan daging-dagingnya rontok karena apa? Panasnya hamim. Enggak mau, tetap saja harus diminum, ya. Sehingga ketika diminum Allah gambarkan dalam surat Muhammad ayat 15. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberikan minum dari hamim, air yang panas membara tadi itu, seperti timah yang meleleh. Ketika masuk maka memutuskan usus-usus dan pencernaan mereka. Coba kita bayangkan sebentar kalau kemudian orang ususnya keluar tanpa bius. Itu belum putus. Lah kok kemudian hancur mulai diminum, hancur dari mulai mulut sampai kerongkongan sampai ke dalam, ususnya terburai keluar. Dan itu dirasakan dengan dalam kondisi sadar penuh. Kemarin ketika lebaran ada seorang santri kami naik motor, kemudian lepas kontrol jatuh, dia terpelanting, nuncep lambungnya di ujung jembatan, Pak. Ini kayak jembatan besi gitu, ujungnya agak runcing barangkali, nuncep di situ. Sebagian ususnya sempat keluar, terus sampai ulu hatinya itu juga terluka atau pecah gitu ya, sampai kemudian nggak sadar dibawa ke Sarjito di Yogyakarta, karena di kami belum ada rumah sakit yang mewadahi fasilitasnya. Dibawa ke Sarjito, pingsan sadar, kalau pas pingsan malah nggak kerasa, kalau pas sadar sakitnya luar biasa, padahal hanya sebagian kecil bagian sini yang robek itu. Makanya anak-anak muda ini yang suka ngebut-ngebutan, Masya Allah, kayak punya nyawa serep gitu. Nyawa cuman satu kok dibuat spekulasi. Kalau misalnya ngeriul tahu ya Pak ya? Ngeriul itu bannya misalnya meleset gitu, jatuh ya wassalam lah. Makanya sayangilah apa? Nyawa hanya satu, gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah. Nah, kalau kemudian dia hancur isi perutnya tapi dalam kondisi sadar penuh, itu sakit yang tidak bisa kita bayangkan. Memang neraka itu kan nggak bisa dibayangin, sebagaimana surga belum bisa kita pikirkan bagaimana hakikat keindahannya. Ini yang dijelaskan sekarang mungkin hanya 0,0001 daripada nanti hakikat siksa neraka yang sangat mengerikan. Ini baru bocoran dan baru bisa kita bayangkan dengan bayangan-bayangan di dunia, karena hakikatnya siksa neraka itu lebih dari apa yang pernah dibayangkan manusia di dunia. Alat-alat potongnya, alat-alat siksanya. Jadi kalau kita kadang-kadang keinginan ibadahnya menurun, justru dorongan maksiat semakin kuat. Itu perlu kadang-kadang kita buka HP, searching di Mr. Google, alat-alat siksa. Itu akan muncul langsung itu alat-alat siksa, alat-alat untuk menyiksa manusia dari zaman yang paling baheula ya sampai zaman ini. Dari zaman ketika misalnya dulu Ferdinand dan Elizabeth menangkapi kaum muslimin, bagaimana orang yang tertangkap di Andalusia di Spanyol disiksa oleh mereka.
Ada lemari tapi isinya paku dari arah depan maupun belakang. Kalau orang dimasukkan ke situ, ditutup lemarinya, cerep, langsung semua tertuncep oleh paku-paku itu. Darah mengalir segar dari dalam lemari. Tapi mati langsung seketika. Loh kalau orang dimasukkan lemari dicerep begitu nggak mati selama sehari gimana? Merasakan bagaimana paku-paku itu masuk ke seluruh bagian tubuhnya. Nah, itu pernah terjadi seperti itu. Alat siksa yang sangat mengerikan. Itu baru hasil kreasinya manusia. Ada yang digiling, Pak. Manusia kok digiling? Loh kalau ayam digiling di cik enti, nah itu masih bisa kita nalar. Ayam kan memang untuk apa? Dimakan. Lah ini manusia kok digiling? Ada yang juga misalnya apa? Ditelentangkan begini, dilepaskan bajunya, lalu dipasang seperti alat sarang apa namanya itu? Kurungan burung. Ditempel di perutnya, dikunci, digembok. Alasnya sudah nggak ada, langsung ketemu perut. Dimasukkan kemudian apa? Tikus got yang besar itu. Namanya tikus itu kan pengennya apa? Nembus, ya kan? Mau nembus jeruji besi nggak bisa. Pada akhirnya yang dia gigit, dia kemudian tembus itu apa? Perut orang tersebut pelan-pelan, Pak. Sehari, 2 hari dicakar-cakar dalamnya, dikeluarkan ususnya. Kemudian bagaimana habis darahnya itu lama-lama. Sehingga dia meninggal dalam kondisi tersiksa karena habis darahnya. Tapi prosesnya selama tikus itu masuk lalu keluar jebol dari samping atau dari punggungnya, itu seperti apa itu perasaan atau rasanya itu. Ya, itu padahal baru hasil kreasi manusia. Lalu bagaimana kalau siksa hasil kreasi Allah dengan semua alat-alatnya? Nah, makanya takutlah kepada neraka. Semoga kita semuanya tidak ada yang mampir ke sana. Enggak kuat, enggak ada yang kuat ya. Hanya tinggal jejeritan saja, tapi tidak bisa lagi protes kalau sudah dicampakkan ke dalamnya. Itu tadi minumannya. Lalu bagaimana menu makanannya? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. 1, 2, 3. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Apa itu dhari'? Kalau di daerah Timur Tengah di Arab itu dhari' itu adalah nama rerumputan yang berduri. Saya pernah melihat dhari' ini ketika dulu naik Bukit Tursina, Bukit Gunung Sinai. Itu ada rumput-rumput, ada durinya, dimakan oleh unta. Jadi yang mau makan rumput itu hanya unta saja. Itu pun saat musim panas katanya. Kalau musim dingin unta nggak mau. Itu rumput penuh dengan duri. Bagaimana kalau yang makan manusia? Itu bayangan dhari di dunia. Loh kalau dhari'nya neraka seperti apa? Dimakan keselak di tengah-tengah, mau dicabut lagi nggak bisa, mau dimasukkan pun semakin tersiksa, tertahan di sini. Jangankan rumput berduri, makan bakso saja, kalau kemudian berhenti di sini Pak, paniknya luar biasa itu. Apalagi kalau baksonya bakso granat yang sebesar bola tenis itu, kalau berhenti di sini gimana? Makanya kalau makan jangan tergesa-gesa, dimamah sampai 33 kali biar lembut, pas masuk sudah tugas pencernaan ringan nanti. Lalu kalau sampai keselak lah itu bahaya. Katanya kalau keselaknya barang kecil, anak-anak keselak gitu ya, angkat tangannya kedua-duanya begini Pak. Nah itu nanti langsung les. Katanya begitu, tapi saya belum pernah praktek ya, semoga nggak praktek lah. Ya, karena bahaya sekali kalau sampai di sini berhenti, maka otomatis saluran pernapasannya tersumbat. Bisa langsung meninggal saat itu. Nah, kalau kita makan lele atau ikan mas yang banyak durinya, satu duri ke bawah, berhenti di sini. Itu kan rasanya udah nggak nyaman itu ya. Lah bagaimana kalau dhari' semuanya duri, dimakan di sini berhenti.
Lah itulah bayangannya. Makanya makanan di neraka itu ternyata apa sifatnya? La yusminu wa la yughni min ju'. 1, 2, 3. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, tidak menjadikan pemakannya gemuk. Wala yughni minju, tidak pula mengusir rasa lapar. Biasanya makanan itu dimakan oleh kita ya, alasannya dua. Satu, ada gizinya. Dua, mengenyangkan. Loh kalau nggak bergizi, nggak mengenyangkan, ngapain dimakan? Iya kan? Ada nggak makanan yang bergizi tapi nggak mengenyangkan? Ini nggak pernah makanan bergizi ya. Makanan bergizi tapi nggak mengenyangkan, apa? Ya vitamin ya, vitamin kan satu pil saja tuh masuk mana kenyang. Ada pula yang mengenyangkan tapi nggak bergizi. Apa Pak? Mie ayam nggak bergizi ya? Mie ayam katanya. Ah, ini apa lagi? Cireng misalnya. Cireng itu apa? Aci goreng, kalau direbus nanti cibus. Itu kan kenyang makan cireng, tapi nilai gizinya mungkin rendah. Ya, ini yang biasa fakultas gizi di IPB ini pasti biasa meriksa yang begitu-begitu ya. Tapi kan tetap dimakan, minimal kenyang. Ya, mie ayam dimakan minimal kenyang, asik lagi kan ya. Loh, tapi kalau makanan sekiranya dimakan malah kemudian menjadikan perut ini bermasalah, pasti tidak akan mau kita memakannya. Lah kalau dhari' itu ketika dimakan nggak ada efek gizinya, nggak ada efek kenyangnya. Yang ada malah sakitnya semakin bertambah. La yusmin, nggak tambah gemuk yang makan. Dan pula tetap malah lapar. Yang ada sakitnya semakin menjadi-jadi. Lah itulah bayangannya. La yusmin wa la yughni min ju'. Saya lihat wajahnya sudah mulai ketakutan. Membayangkan siksa neraka. Biar seimbang, takutnya nanti pulang malah nggak bisa senyum ya. Istrinya kaget. Bapak kenapa wajahnya murung terus? Keingetan neraka. Biar seimbang ya, kita masuk sub yang kedua. Sekarang tentang surga. Al-Quran begini ketika menerangkan neraka, habis itu surga. Jadi nggak neraka terus, stres kita bacanya Pak. Atau surga terus, nanti jingkrak-jingkrak nggak ada habisnya. Tapi surga neraka, biar apa? Seimbang antara harapan dengan apa? Antara takut tapi juga berharap. Kita sekarang masuk kepada bayangan surga. Kelompok manusia yang kedua. Wujuhu yawma idzin na'imah. 1, 2, 3. Na'imah. Nah, kelompok yang kedua. Banyak pada hari itu wajah-wajah yang berseri-seri. Orang-orang yang sudah kelihatan bahagia, tersenyum. Memang kelihatan hari itu, kelihatan. Kenapa orang yang bahagia? Karena selama di alam kuburnya pun sudah dinampakkan calon tempatnya. Dalam hadis yang cukup panjang, Nabi mengatakan, kalau seorang mukmin di alam kuburnya, maka kemudian dikatakan kepada malaikat, bukakan satir untuknya. Sehingga dia bisa melihat indahnya taman-taman surga. Bidadari lewat, Mas. Nah itulah sudah mulai langsung, nggak sabar ya Allah, tolong segerakan kiamat ya Allah. Kenapa? Cuma ngelihat, nggak bisa nyolek. Nah itu nggak sabar itu. Sehingga ketika hari kiamat terjadi, mereka semakin rindu ingin bertemu dengan keluarga barunya, para bidadari yang menunggunya. Nah inilah kelompok yang kedua, wajahnya sudah mulai kelihatan, na'imah. Na'imah itu apa? Berseri-seri bahagia, karena sebentar lagi akan merasakan nikmat yang luar biasa. Jangankan di akhirat, hari ini saja, orang yang berhidupnya dicukupi Allah dengan nikmat harta yang melimpah, itu
bisa dibedakan dari sekedar apa? Wajahnya kelihatan terawat minimal. Dengan orang yang mungkin Allah uji dengan harta yang kurang. Kadang-kadang wajahnya nggak terawat, bajunya lusuh, alas kakinya apa adanya. Kadang sandal jepit udah tipis begitu. Itu bisa kita, walaupun ini sekedar penilaian pertama, tapi nampak, oh ini orang kaya pasti, hartanya banyak, wajahnya saja terawat. Dari dari jauh sudah kelihatan apa? Bekas-bekas dempulnya itu. Jerawatnya nggak ada. Pas senyum, kok giginya nggak putih, agak kuning-kuning keemasan. Oh pakai behel. Apa namanya itu? Behel ya, behel. Di rumah ada AC-nya, masuk mobil ber-AC lagi, masjidnya pun ber-AC, masuk kantor ber-AC. Jadi nggak pernah tersengat sinar matahari. Kulitnya bersih, karena setiap minggu sekali di salon. Ya bukan salon pas ya, salon kulit. Jadi terawat, performance-nya juga meyakinkan. Oh berarti ini orang bahagia hidupnya. Hartanya tercukupi, kebutuhannya tertutupi. Yang ini, wah wajahnya hitam, kemudian kayak bekas tersengat sinar matahari setiap hari. Bajunya lusuh, oh ketahuan ini mungkin orang kekurangan. Di dunia saja kelihatan, di akhirat pun sudah mulai nampak nanti. Tapi bukan berarti yang bahagia di dunia pasti bahagia pula kelak di surga, belum tentu. Bilal bin Rabbah, kulitnya hitam, hidupnya apa adanya, tapi dijamin oleh Allah. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana wajah-wajah menjadi hitam, ada pula yang menjadi putih. Di mana wajah-wajah memutih dan wajah-wajah menghitam. Orang Afrika misalnya kayak Bilal kan dari mana? Afrika, dari Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang apa namanya itu, negeri Eritrea di Afrika sana. Hitam legam wajahnya. Tapi kelak di hari kiamat, walaupun di dunia hitam, maksudnya walaupun di dunia dulu wajahnya hitam, kelak dia menjadi putih bersih. Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun di dunia tertumpuk oleh harta, nikmat yang luar biasa, kulitnya putih. Di hari kiamat nanti mereka menjadi hitam kulitnya. Wajahnya menghitam. Fir'aun, raja yang, kalau raja kan pasti terawat ya, apalagi zaman Mesir kuno, bagaimana lulur-lulur untuk para putri, lulur untuk para raja, perawatan wajah. Fir'aun luar biasa, terawat, tapi kelak di hari kiamat pun dia menjadi taswad, wajahnya menjadi hitam. Jadi perkara di dunia, wah wajahku nggak putih-putih, nggak usah khawatir. Karena memang mungkin pigmennya seperti itu. Yang penting kelak di akhirat wajahnya memutih. Yang bahaya itu kalau apa? Di akhirat menghitam. Itulah sudah sengsara bakalnya. Nah, mereka wajahnya terlihat senang, terlihat puas, terlihat bahagia. Lisa'yiha radiyah. Mereka merasa puas bahagia karena amal-amalnya saat di dunia. Jadi amalnya berarti diterima Allah, amalnya membuahkan pahala, amalnya menentukan derajat berapa kelak mereka masuk ke dalam surga. Lisa'yiha radiyah. Maka pastikan kita tadi ya, bercapek-capek, pastikan amal-amal dan kerja keras kita itu membuat kita nanti ridho di hari kiamat, puas, bahagia. Dalam surat Yasin Allah berfirman ya, ayat kalau enggak 5, 6 itu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami mencatat semua amal yang mereka lakukan, termasuk pula yang kami catat wa asarohum, bekas amal-amal itu, dan segalanya kami simpan di dalam
imamin mubin, dalam satu kitab yang sangat rinci. Nah, yang dicatat Allah itu bukan hanya amal yang kita lakukan, tapi efek dari amal yang kita perbuat. Yang nanti membuat kita bahagia itu bukan hanya amal kita saja, tapi bekas dari amal kita, amal-amal positif itu berbekas. Ada dua penafsiran kata-kata asar atau bekas dari amal. Yang pertama, ada yang menafsirkannya dengan tilas kaki, bekas tapak kaki itu. Kita berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, itu kan ada tapak-tapak kaki yang tertinggal ya. Nah, ternyata itu oleh Allah diabadikan, dicatat, kelak menjadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat. Makanya ketika di zaman Nabi dulu ada keluarga besar namanya Bani Salamah, jauh dari Masjid Nabawi, rumah mereka. Mereka berencana pengen mendekat pindah rumah ke sekitaran kompleks masjid. Nabi mendengar berita itu lalu bertanya, benar kalian mau pindahan ke sini sekitaran masjid? Benar ya Rasulullah. Loh kenapa? Jauh soalnya rumah-rumah kami, kalau ke sini kejauhan. Kata Nabi, kalau saran saya mah nggak usah pindah kalian, tetaplah di kampung halaman kalian walaupun agak jauh. Tapi sebenarnya setiap langkah dari rumah menuju masjid itu dihitung oleh Allah. Semakin banyak langkahnya, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan. Akhirnya mereka urung tidak jadi pindah, tetap rela dengan rumahnya yang jauh. Harapannya apa? Harapannya langkah kaki yang banyak setiap hari ke masjid itu akan meningkatkan kemuliaan di sisi Allah. Dulu belum ada motor, belum ada mobil, jadi jalan kaki Pak. Gimana Pak Ustadz kalau sekarang kita naik motor? Ya mungkin dihitung putaran rodanya mungkin ya. Nah, artinya apa? Ternyata walaupun telapak kaki itu mungkin hilang oleh angin, hilang oleh jejak-jejak yang lain, dikilas motor, dikilas mobil atau apalah, nggak ada bekasnya lagi mungkin langkah kaki kita kemarin. Tapi Allah abadikan itu dan catat dengan detil, ketika nanti kita di hari kiamat ditunjukkan, itu langkah-langkahmu dulu. Masih ada semuanya disimpan dalam file yang sangat rapi. Ini pendapat pertama tentang tafsiran athar, bekas amal. Sebagian ulama lagi menafsirkan athar itu dengan apa? Kita beramal, kok ternyata ada yang mencontoh amal kita. Jadi amal kita berbekas di orang lain, dipelihara oleh mereka. Mereka meniru amal kebaikan kita, mereka dapat pahala, pahala itu pun mengalir sampai kepada kita. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai suatu kebiasaan baik. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu, bagi pelakunya itu pahala dia pribadi. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang yang mengikutinya setelahnya. Itu pahalanya semua masuk ke rekening yang pertama kali melakukan. Makanya misalnya nih kajian di Al-Furqan, siapa dulu yang punya idenya? Oh, yang punya ide Pak Fulan. Maka walaupun hari ini mungkin yang punya ide sudah tidak ada atau mungkin dalam kesibukan yang lain, tapi pahala kajian yang dilakukan setiap harinya itu mengalir pahalanya ke siapa? Yang punya ide pertama, karena dia sanna sunnatan hasanah. Dia yang punya, yang memulai satu kebiasaan baik sebelumnya. Ini kemarin-kemarin nggak ada kamera seperti ini. Terus siapa yang punya ide? Ayo kita kamerain biar bisa share and like, bisa banyak yang mengambil manfaat. Lah, kalau kemudian hasil kajian-kajian bisa di-share, banyak orang yang bisa mengambil manfaat, maka yang dapat pahala siapa? Yang punya ide itu dan yang mengoperasikannya. Wah, itu juga dapat pahala yang tidak ada habisnya. Karena apa? Sanna sunnatan hasanatan. Atau ada yang mungkin mengajari, aku ajarkan membuat resep chicken tea. Wah, itu akhirnya ada orang yang tertolong ekonominya. Karena apa? Dia bisa mandiri bangkit gara-gara diberikan sanna tadi, diberikan resep rahasia chicken tea. Maka selama orang ini menghidupi keluarganya,
pahalanya masuk kepada bos cik enti. Nah, ini contoh apa? Asar. Beramalnya sudah, mengajarkan resepnya sudah selesai, tapi efek dari itu kebaikan yang terus mengalir dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Mungkin ada yang mengajarkan Quran misalnya ya, mengajarkan Quran kepada murid-muridnya, gurunya sudah nggak ada, sudah meninggal dunia misalnya, tapi muridnya meneruskan mengajarkan kepada muridnya lagi, muridnya lagi, maka sepanjang ilmu itu diamalkan, pahala mengalir ke yang pertama kali mengajarkan. Makanya Nabi, Allah katakan dalam surat Nun itu ya, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya bagimu wahai Nabi, pahala yang tidak ada pernah putus-putusnya. Kok bisa begitu? Karena Nabi yang pertama kali membawa risalah Islam, maka siapapun bersyahadat di muka bumi, siapapun yang menaati Allah di muka bumi, itu bermuaranya nanti kepada siapa? Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pahala Nabi terus mengalir seperti MLM. Jadi pahala yang pertama itu yang paling banyak itu. Nah, makanya inilah yang menjadikan kelak orang-orang merasa puas, bahagia, bukan hanya amalnya ternyata, tapi efek dari amal itu mereka dapatkan apa? Kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa ini? Suruk jam berapa? Hah? Berarti 4 menit lagi ya. Tapi jangan langsung sholat Pak. 6-4 menit suruk langsung sholat belum boleh. Nunggu 10 menit baru matahari naik setombak baru boleh sholat. Karena justru ketika matahari muncul itu malah waktu dilarang sholat. Tunggu sekitaran 10 menit matahari naik 1 tombak baru sholat. Itu harusnya begitu ya. Bukan harusnya, sunnahnya. Kan itu kan hukumnya sholatnya apa? Sunnah, bukan wajib. Fi jannatin 'aliyah. 1, 2, 3. Mereka ditempatkan oleh Allah di surga yang tinggi. Surga itu tinggi semua, tapi ada surga yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Di mana surga itu? Di atas langit ke-7. Jadi langit 7 lapis ini nanti di atasnya itu surga. Ada berapa derajat surga? Ada mi'atu darajah. Surga itu 100 derajatnya. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Antara satu surga dengan surga berikutnya jaraknya perjalanan 500.000 tahun. Nggak kebayang sudah, istananya Walid bin Tolak pun sudah kalah. Burjul Khalifah di Dubai, nggak ada apa-apanya. Itu paling cuman 1,5 kilo lah ke atas. Kalau surga, itu nanti di surga kita bisa mengukur ya. Langit yang sekarang kita saksikan ini baru langit pertama. Padahal masih ada 7 langit berikutnya. Lah surga itu di atasnya ada 100 derajat lagi ke atas lagi sana. Yang paling tengah, yang paling mulia, yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Disitulah nanti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan. Di atasnya Arsyur Rahman. Di atas surga Firdaus itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, "Idza sa'altal jannata fas'alil firdaus." Kalau kalian minta surga, mintalah yang tinggi sekalian yaitu surga Firdausil A'la. Maka doanya gimana? Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Jangan ya Allah, aku masuk surga dong, emper pun aku terima. Lah kalau kemudian melorot sedikit, mana tempatnya? Ya, masuk neraka, naudzubillah. Maka mintalah yang paling tinggi. Kalaulah melorot sedikit di level bintang 90 kan sudah lumayan. Di antara yang akan mendongkrak kita nanti di sana apa? Tilawah Al-Quran yang kita selalu lantunkan. Semakin banyak hafalan kita, nanti dikatakan di hari kiamat, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada orang yang ahli membaca Al-Quran,
mempelajari dan juga mengamalkan tentunya. Iqra warattil wartaqi. Teruslah baca Quran yang kamu hafal. Kemudian bacalah dengan tartil dan naiklah. Terus naik. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Nanti di level berapa surgamu ditentukan pada ayat berapa kamu berhenti. Makanya kayak naik lift mungkin gitu ya, baca Quran. Selama masih membaca, liftnya naik, 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 naik. Kalau sudah berhenti mentok, lah situlah sudah turun, silahkan itu surgamu di depan sana. Makanya semakin banyak interaksi kita dengan Al-Quran, insya Allah derajat surganya juga semakin mulia. Fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Tidak ada atau penghuni surga itu tidak mendengar di dalam surga itu kata-kata yang tidak bermakna. Semua perkataan di surga itu bermakna dan membawa keberkahan. Maka dalam hadis dikatakan ahli surga itu mereka bertasbih sebagaimana hari ini kita bernafas. Setiap nafasnya itu tasbih. Dan tidak ada di sana dusta, rayuan-rayuan gombal, itu enggak ada. Ya, semua adalah kejujuran, kata-kata mulia, tasbih, tahlil, tahmid, dan tidak ada kata-kata dusta. Dusta itu biasanya apa, Pak? Alasan orang berdusta itu biasanya apa? Ingin mendapatkan yang diminta dan ingin terhindar dari yang dia khawatirkan terjadinya. Di surga kan nggak ada lagi khawatir, dan di surga itu semua orang sudah terbebas dari keburukan. Maka nggak perlu ditanya sama istrinya, Mas dari mana? Habis pacaran mama sama bidadari yang ke-50. Kalau di dunia ngaku begitu, hancur rumah tangganya, Pak. Dari mana papa? Dari pacaran. Waduh, langsung pulangkan saja kalau begitu nanti. Di surga mah ditanya istrinya, dari mana Mas lama banget nggak pulang-pulang? Baru bercengkrama, tadi jalan-jalan sama bidadari yang ke-50. Oh, ya sudah. Selesai, nggak perlu dusta-dustaan lagi gitu. Ya, itulah, maka tidak ada sumpah palsu, tidak ada apalagi sumpah pocong, nggak ada ya. Fiha ainun jariyah, di dalam surga itu mata air yang terus mengalir. Ada berapa jenis? 4. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan surga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa itu nanti apa? Fiha anhar, ada sungai-sungai. Apa saja sungainya? Ada sungai dari mimma in ghairi asinin, air yang tidak berubah rasanya. Jadi mungkin asin itu dari bahasa Arab, Pak. Asin itu kan berarti sudah berubah dari rasa, apa namanya, kalau orisinil itu namanya apa? Tawar menjadi asin. Di surga ada air yang tidak berubah rasa dan warnanya. Mimma in ghairi asin. Segar, lebih segar dari aqua. Hai, aqua ternyata ini ya. Lebih segar dari ini. Ada juga sungai dari apa? Min labanin lam yataghayyar ta'muh. Mata air susu. Sungai susu yang tidak berubah pula warna dan aromanya. Kalau hari ini susu nggak dimasukkan kulkas, setengah hari ditaruh di tengah halaman rumah, sudah berbeda rasa dan warnanya. Kalau di surga tetap jernih, tetap putih, bersih, murni dan menyegarkan. Wa asalim musaffa, ada pula mata air madu yang murni, jernih. Gimana ngetesnya Pak Ustadz? Madu murni, nah, dibawa ke rumah. Kalau istrinya marah lah, itulah madu murni itu. Enggak ya, itu candaan saja. Madu murni maksudnya madu yang memang dia 100% adalah madu, bukan dicampur dengan air ya, madu murni. Jadi ada air susu, air madu, terus ada lagi min khamril ladzatil lisyaribin. Air isinya khamr, bukan sungai tapi yang mengalir khamr. Kalau sekarang kita misalnya ada yang minum khamr, baru 1 gelas sudah keliling-keliling, muter-muter kayak ada banyak bintangnya gitu ya.
Tapi kalau di surga minum khamr, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Enggak sempoyongan, enggak mabuk walaupun minum khamr sebanyak 1 gentong misalnya, tetap sehat walafiat. Makanya dilarang minum khamr di dunia, kata Nabi, barang siapa minum khamr dunia maka dia diharamkan dari khamr akhirat. Maka enggak usah minum khamr ya, minum minuman keras itu enggak sehat, Pak. Apalagi minuman keras es batu. Wah, itu tambah nggak sehat lagi. Mendingan es kepal ya. Es kepal itu keras juga tapi sudah mulai ini sekarang lagi viral, es kepal. Nah, itu gambaran kenikmatan surga. Fiha sururum marfu'ah, ada sarir, tempat-tempat duduk yang tinggi. Kalau kita tempat duduk sofa di rumah ketinggian, nggak nyaman. Tapi di surga tinggi sofanya, saat penghuninya ada tamu mau duduk, sofanya nurun sendiri, seret, otomatis, nggak perlu dipencet-pencet. Itu semuanya sudah otomatis, sofanya yang turun menyilahkan kita untuk duduk. Wa akwabum maudu'ah, cangkir-cangkir yang tersusun rapi dan tidak perlu usaha untuk mengambil. Mau minum langsung datang sendiri, itu tersusun rapi. Wa namariqu masfufah, namarik, dan bantal-bantal sofa itu kalau ada bantalnya tersusun rapi kelihatan indah kan ya. Jadi keindahan surga itu bukan dari sekedar kenyamanan saat kita bersandar, ketika masuk melihatnya saja sudah rasanya nyaman, puas, bahagia. Kenapa? Tersusun rapi. Wazarobi yumabsusah, dan karpet-karpetnya terhampar. Ini beda sekali Al-Furqan dulu ketika belum ada karpet dengan hari ini setelah karpetnya penuh. Masuk langsung adem gitu rasanya ya. Dulu pas belum ada karpetnya masih apa itu? Belum ada mesternya, malah dulu masih pakai apa yang suka buat atap itu apa? Terpal. Masuk, ya terpal, rasanya masih kurang nyaman. Ketika sudah selesai keramiknya, sudah lengkap karpetnya, pengennya nggak pulang-pulang. Sholatnya tambah khusyuk. Jadi semakin suasananya itu apa ya, kenyamanan bercampur dengan betah, seneng kala itu. Lah ini baru karpet dunia. Lah kalau karpet yang Allah karuniakan untuk penghuni surga kira-kira seperti apa? Nah, inilah kondisinya. Ini baru bayangan-bayangan dengan logika kita membayangkan barang-barang ini seperti barang-barang yang di dunia. Tapi sejatinya tidak ada di surga barang yang persis dengan apa yang disebut di dunia. Hanya sama namanya, tapi hakikatnya jauh lebih indah dari apa yang ada hari ini. Ada pisang nggak di surga? Ada. Cuman bedanya apa? Bentuknya sama ketika dimakan. Rasanya, rambutnya langsung berdiri. Saking nikmatnya makanan-makanan dan buah-buahan surga. Nah, karena sudah mulai banyak yang senyum, kayaknya stresnya sudah hilang ya. Sudah seimbang antara neraka dengan bayangan surga. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti pulangnya bukan semuanya. Kalau tadi berhenti di neraka, pulangnya sudah nggak ada yang senyum kayaknya. Kalau ini nanti pulang, Assalamualaikum, Bapak, kenapa? Kok senyumnya jadi maksimal? Bayangan surga, Mama. Nah, ini. Baik, semoga bayangan surga dan neraka ini menjadikan kita lebih rindu kepada Allah, semakin takut kepada siksa Allah, sehingga menjadi rem cakram agar kita hidup di dunia ini lebih semangat berbuat taat dan selalu terhindar dari segala macam maksiat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.